Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Linda Widyaningsih, dosen program studi D3 Farmasi, Akademi Analis Farmasi dan Makanan Sunan Giri Ponorogo. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Teknologi Sediaan Liquid dan Semi-Solid Teori. Mata kuliah Teknologi Sediaan Liquid dan Semi-Solid Teori ini diampu secara tim teaching, yaitu rekan saya mengampu tentang Teknologi Sediaan Liquid Teori dan saya mengampu tentang Teknologi Sediaan Semi-Solid Teori dengan kode mata kuliah VAR 212. Sebagai dosen, saya memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di aspek pengajaran. Pada mata kuliah Teknologi Sediaan Semi-Solid Teori menggunakan metode DEA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Metode delivery merupakan cara saya menyampaikan materi pembelajaran melalui berbagai metode yang sesuai dengan karakteristik mata kuliah dan kebutuhan mahasiswa. Penyampaian materi yang saya gunakan berfokus pada ceramah interaktif, Problem Based Learning atau PBL melalui studi kasus formulasi, Case Based Learning atau CBL menggunakan contoh produk semi-solid yang beredar di pasaran, presentasi dan diskusi kelompok, penugasan analisis artikel ilmiah terkait formulasi dan evaluasi sediaan semi-solid. Mata kuliah Teknologi Sediaan Semi-Solid Teori merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi D3 Farmasi, Akademi Analis Farmasi dan Makanan Sunan Giri Ponorogo. Mata kuliah Teknologi Sediaan Semi-Solid Teori ini memiliki bobot sebesar 1 SKS selama 1 semester. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL, program studi D3 Farmasi yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya: 1. Mampu menguasai konsep, prinsip, dan karakteristik teknologi formulasi sediaan semi-solid, meliputi pemilihan bahan aktif dan eksipien, proses pembuatan, evaluasi mutu, stabilitas, serta pengemasan dan penyimpanan sediaan sesuai standar kefarmasian. 2. Mampu merancang dan mengevaluasi mutu sediaan semi-solid sesuai dengan prosedur operasional standar dan cara pembuatan obat yang baik, serta persyaratan mutu yang berlaku. 3. Mampu berpikir kritis, logis, dan sistematis dalam menganalisis permasalahan formulasi dan ketidakstabilan sediaan semi-solid, serta mampu mengusulkan solusi berdasarkan prinsip ilmiah dan data hasil evaluasi. Berdasarkan capaian pembelajaran di atas, selanjutnya disusun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu 1. Menjelaskan konsep dasar, karakteristik, serta prinsip formulasi sediaan semi-solid, termasuk fungsi bahan aktif dan eksipien sesuai dengan sifat fisikokimia dan tujuan penggunaannya. 2. Merancang formula sediaan semi-solid sesuai prosedur operasional standar dan prinsip CPOB dan pengemasan serta penyimpanan. 3. Menginterpretasikan hasil evaluasi mutu sediaan semi-solid meliputi organoleptis, homogenitas, pH, viskositas, daya sebar, daya lekat, tipe emulsi, dan stabilitas fisik sesuai dengan persyaratan mutu kefarmasian. 4. Menganalisis penyebab ketidakstabilan sediaan semi-solid seperti creaming,
koalesensi, cracking, serta mengusulkan solusi perbaikan formulasi. Dari 4 CPMK tersebut akan dibagi menjadi 7 sub CPMK yang akan saya berikan selama 7 kali pertemuan. Berikut adalah materi yang akan saya sampaikan selama 7 kali pertemuan. 1. Pendahuluan teknologi sediaan semi-solid. 2. Formulasi dan evaluasi sediaan salep. 3. Formulasi dan evaluasi sediaan krim. 4. Formulasi dan evaluasi sediaan gel. 5. Formulasi dan evaluasi sediaan pasta. 6. Uji stabilitas sediaan semi-solid. Dan yang ketujuh adalah pengemasan dan penyimpanan sediaan semi-solid. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini beragam. Yang utama adalah 1. Buku The Design and Manufacture of Medicine, penulis Alton dan Tyler. Materi yang saya gunakan terkait prinsip formulasi sediaan farmasi, emulsi dan krim, salep, gel, stabilitas sediaan, dan pengendalian mutu. Kemudian buku yang kedua adalah The Science of Practice of Pharmacy, penulis Remington. Materi yang saya gunakan meliputi formulasi semi-solid dan evaluasi mutu. Di samping itu, masih ada daftar pustaka pendukung lainnya yang saya jadikan referensi pada mata kuliah ini, yaitu jurnal penelitian yang sudah saya lakukan dengan judul 1. Studi formulasi dan evaluasi fisik ekstrak etanol daun seledri dalam sediaan krim. 2. Uji stabilitas fisik sediaan krim penumbuh rambut dari ekstrak etanol daun seledri. Selanjutnya, metode yang kedua adalah interaction, yaitu proses komunikasi dua arah antara dosen dengan mahasiswa maupun antar mahasiswa untuk membangun pemahaman, berpikir kritis, dan kolaborasi. Interaksi dapat dilakukan melalui diskusi, tanya jawab, problem based learning, case based learning, maupun presentasi. Metode yang ketiga adalah assessment, yaitu proses pengukuran ketercapaian capaian pembelajaran menggunakan berbagai instrumen penilaian, baik formatif maupun sumatif. Penilaian dapat berupa kuis, tugas, presentasi, UAS, maupun penilaian kinerja. Evaluasi pembelajaran mata kuliah teknologi sediaan semi-solid teori didapatkan dari 3 komponen, yaitu dari kuis, penugasan, dan UAS yang dilakukan dengan memberikan soal multiple choice dan esai kepada mahasiswa. Bobot penilaian dari masing-masing komponen evaluasi mata kuliah teknologi sediaan semi-solid teori yaitu untuk UAS sebesar 30%, kemudian untuk tugas mandiri dan kuis masing-masing sebesar 10%. Dengan total bobot evaluasi penilaian mata kuliah teknologi sediaan semi-solid teori untuk tim teaching sebanyak 50%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah teknologi sediaan semi-solid teori untuk mahasiswa program studi D3 Farmasi Akademi Analis Farmasi dan Makanan Sunan Giri Ponorogo. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pagi ini? Baik. Masih semangat ya? Masih. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi dari minggu kemarin ya, terkait dengan teknologi sediaan semi-solid. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa,
mulai. Selesai. Untuk materi minggu kemarin yang sudah kita pelajari bersama terkait dengan formulasi dan evaluasi sediaan salep. Nah, hari ini kita melanjutkan terkait dengan formulasi dan evaluasi sediaan krim ya. Meskipun sama-sama sediaan semisolid ya kan, salep dan krim, tetapi antara salep dan krim itu ada perbedaan karakteristiknya. Ya. Jadi selain tadi sebagai kosmetik, itu juga untuk farmakologis, efek farmakologis ya. Tadi yang disebutkan untuk tabir surya, untuk pelembab, nah itu kan untuk kosmetik. Nah sedangkan untuk yang efek farmakologis ya untuk pengobatan, misalkan untuk krim analgetik, kemudian antiinflamasi seperti itu, anti jamur seperti itu ya. Jadi ada untuk yang efek farmakologis, ada juga untuk yang apa tadi? Kosmetik. Nah, kira-kira bedanya kemarin sediaan salep dengan sediaan krim itu apa? Ya, ada yang tahu, Mbak Wafi? Kalau untuk sediaan salep kemarin cenderung berminyak, kalau yang krim lebih mudah dicuci karena banyak mengandung air. Ya, jadi terima kasih, benar ya. Jadi untuk sediaan salep, kenapa kok cenderung lebih berminyak? Karena didominasi basisnya itu berminyak. Ya, kemarin apa contohnya? Untuk basisnya Vaseline, ya kan? Vaseline album, flavum, lanolin, itu ya. Nah, sedangkan untuk sediaan krim yang nanti akan kita pelajari, itu terdiri dari apa? Apa? Air dan minyak. Karena terbentuk dari sistem emulsi. Ya, sistem emulsi itu kan terdiri dari fase air dan minyak kan. Nah, makanya lebih mudah dicuci, apalagi nanti yang tipe apa? Minyak dalam air. Nanti kan untuk sediaan krim itu kan ada dua tipe ya, tipe minyak dalam air dan air dalam minyak. Jadi kurang lebih itu sama ya dengan minggu kemarin terkait formulasi dan evaluasi sediaan salep. Tapi nanti kan di sini membedakan karakteristiknya itu kan sudah berbeda lah. Nanti prosedur pembuatannya seperti apa? Nanti kita bahas selanjutnya. Menurut Farmakope, sediaan krim adalah sediaan semisolid yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang terlarut atau terdispersi dalam basis yang sesuai. Nah, itu untuk definisinya sendiri. Terdiri dari fase minyak, fase air, kemudian emulgator. Jadi emulgator ini untuk menstabilkan biar tadi fase minyak dan fase airnya bisa tercampur ya, seperti itu. Tadi jenis krim tadi ya, tipenya itu ada dua, tipe minyak dalam air dan air dalam minyak. Untuk karakteristiknya, yang pertama tidak lengket ya, karena tadi sudah disampaikan di awal kalau yang krim itu kan lebih mudah dicuci karena kan kandungan airnya tinggi ya kan. Selanjutnya memberikan sensasi dingin karena tadi ada kandungan airnya yang tinggi, ketika diaplikasikan, dioleskan, nah itu kan kandungan airnya bisa menguap. Nah itu ya terjadi ada sensasi dinginnya. Cocok untuk kulit berminyak. Nah ini adalah karakteristik dari tipe minyak dalam air. Nah, selanjutnya adalah tipe air dalam minyak, kebalikannya ya. Kalau yang ini yang lebih banyak komposisi minyaknya. Selanjutnya kita masuk ke komponen penyusun dari formula sediaan krim. Jadi selain terdiri dari zat aktif yang tadi fungsinya sebagai obat ataupun untuk tabir surya seperti itu ya. Nah, itu kan ada penyusun lainnya. Jadi ada eksipiennya, zat tambahannya. Selanjutnya adalah
ini contoh formula sederhana dari sediaan krim. Di sini ada asam stearat, kemudian setil alkohol, gliserin, triethanolamin, metil paraben, dan aquades. Tadi antara fase minyak dengan fase air, ya, dan eksipien lainnya, itu ketika membuat sediaan krim, itu apakah langsung dicampurkan? Langsung dicampur, diaduk gitu? Tidak, ya. Karena di sini untuk fase minyak dan fase air itu kalau ditambahkan bersamaan itu akan mempengaruhi stabilitas. Jadi cara pencampurannya itu disesuaikan dengan masing-masing sifat fisikokimianya dan karakteristiknya, ya. Jadi mana yang termasuk lebih berminyak, ya dilelehkan terlebih dahulu, ya. Kemudian yang fase air dilelehkan terlebih dahulu, ya. Jadi terpisah melelehkannya, baru kemudian dicampurkan. Nah, ini adalah tahapan dari pembuatan sediaan krim dengan metode peleburan, ya. Yang pertama ditimbang dulu, ya, semua bahannya. Kenapa kok perlu ditimbang? Dikira-kira gitu, boleh enggak? Ya. Lah kenapa? Kok perlu ditimbang? Kenapa? Ya, agar sesuai dosisnya, ya kan? Kalau hanya perkiraan saja kan dosisnya tidak akan sesuai. Jadi harus ditimbang semuanya. Selanjutnya setelah semua bahan ditimbang, dipanaskan fase minyak pada suhu 70 sampai 75 derajat Celcius. Jadi fase minyaknya itu dilelehkan terlebih dahulu. Ya, semuanya yang mengandung minyak itu dilelehkan pada suhu 70 sampai 75 derajat Celcius. Selanjutnya fase airnya, ya, yang cenderung sifatnya lebih mengandung air itu juga dilelehkan terlebih dahulu. Ini untuk yang fase air, ini pada suhu berapa? Yang fase air ini berapa? Sama apa beda? Sama. Sama apa beda? Hah? Sama, ya. Dilelehkan pada suhu yang sama untuk fase air. Kemudian selanjutnya adalah dicampurkan antara fase minyak dan fase air sambil terus diaduk tadi, ya. Kira-kira kalau tidak diaduk, mungkin capek gitu, enggak usah saya aduk. Seperti apa hasilnya? Tidak homogen. Ya, globulnya, ukuran globulnya itu relatif lebih besar, ya. Kalau ukuran globulnya itu besar, cenderung apa? Tidak stabil, gitu loh. Nanti setelah masa penyimpanan tidak stabil. Selain itu juga distribusinya juga tidak merata. Tadi, ya, yang tidak homogen tadi itu karena distribusinya juga tidak merata. Selanjutnya lakukan homogenisasi sehingga terbentuk krim yang seragam. Dihomogenkan tadi, ya, pengadukan tadi. Kemudian ditambahkan bahan sensitif, maksudnya yang tidak tahan terhadap pemanasan, ya. Jadi kan ada beberapa bahan yang tidak tahan terhadap pemanasan. Misalkan penambahan pengawet yang tidak tahan, kemudian ditambahkan pengharum seperti itu, ya. Kemudian misalkan ditambahkan dengan vitamin E tadi yang untuk antioksidan. Nah, itu ditambahkannya terakhir. Nah, kenapa kok harus ditambahkannya terakhir? Kenapa? Berarti kan kalau ditambahkan terakhir ini kan suhunya sudah turun, ya. Kan tidak panas lagi. Tujuannya apa? Menjaga stabilitas agar bahan tadi, zat aktifnya tadi yang ditambahkan tidak rusak atau tidak terdegradasi, ya. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi stabilitas dari sediaan krim. Nah, di sini untuk
yang pertama terkait dengan faktor formulasinya. Jadi selain faktor formulasi nanti juga ada faktor lingkungannya yang mempengaruhi stabilitas. Nah, yang pertama di sini adalah faktor formulasi. Yang pertama adalah jenis emulgatornya. Tadi yang sebagai penstabil antara fase minyak dengan fase airnya. Kira-kira kalau emulgatornya itu tidak sesuai, apa yang akan terjadi? Tidak bisa menyatu, akan terpisah antara fase minyak dan fase airnya tadi, ya. Itu. Kemudian konsentrasi dari emulgatornya, ya, itu juga bisa menyebabkan ketidakstabilan. Selanjutnya adalah rasio minyak dan air. Tadi yang saya sampaikan di awal. Kalau misalkan fase minyaknya yang cenderung tinggi, ya, itu akan berpengaruh terhadap viskositas. Ya, viskositas. Nah, yang berhubungan dengan viskositas itu evaluasi apa? Evaluasi apa? Daya sebar dan daya lekat. Kalau viskositasnya tadi dengan komposisi rasio minyaknya tinggi, kan kekentalannya tinggi ya, otomatis daya sebarnya apa? Daya sebarnya tinggi atau rendah? Rendah. Tapi kalau daya lekatnya tinggi. Itu ya. Jadi rasio dari minyak dan air itu berpengaruh pada tadi viskositas. Nah, nanti selanjutnya pada evaluasi untuk daya sebar dan daya lekat. Selanjutnya ini adalah viskositas tadi ya, berpengaruh terhadap stabilitas tadi. Selanjutnya adalah faktor lingkungan. Nah, ini ada suhu, cahaya, kelembapan, oksigen. Nah, makanya setelah masa penyimpanan itu kan perlu dilakukan uji stabilitas, ya kan? Jadi evaluasi itu tidak hanya di awal ketika produk itu jadi, ya, tetapi harus dilakukan uji stabilitas. Selanjutnya adalah evaluasi sediaan krim. Itu meliputi uji organoleptis, uji homogenitas, uji pH, uji viskositas, uji daya sebar, uji daya lekat. Khusus untuk yang sediaan krim ini ada tambahan ya, ada uji tipe emulsi. Tadi untuk menentukan ini termasuk tipe minyak dalam air atau air dalam minyak. Selanjutnya ada uji stabilitas dan uji sentrifugasi. Jadi kurang lebih sama ya dengan evaluasi sediaan salep kemarin. Selanjutnya di sini adalah ketidakstabilan dari emulsi. Jadi tadi misalkan pemilihan emulgator tidak cocok ataupun rasio penambahan minyak dan airnya itu tidak sesuai, ini bisa menyebabkan kerusakan ini, ketidakstabilan. Yang pertama apa? Adalah cracking. Ya, cracking. Cracking ini adalah kerusakan permanen pada emulsi yang ditandai dengan pemisahan sempurna. Jadi antara fase minyak dan airnya itu terpisah dan tidak bisa kembali. Jadi sifatnya irreversibel, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah creaming. Kalau creaming ini adalah kerusakan awal, ya. Kalau yang creaming ini sifatnya adalah reversibel. Jadi fase minyaknya itu berkumpul di permukaan saja. Kalau dilakukan pengadukan itu bisa bercampur kembali, ya. Selanjutnya adalah koalesensi. Kalau koalesensi ini adalah penggabungan dari globul-globul tadi. Kalau sudah terbentuk globul kecil akan menyatu globul-globul tadi menjadi globul yang ukurannya lebih besar. Ini sifatnya irreversible juga, ya, tidak bisa kembali, ya, setelah pengocokan. Selanjutnya adalah ini hubungan dari ketiga fenomena tadi antara cracking, kemudian creaming dan koalesensi. Nah, yang pertama itu adalah kerusakan creaming dulu. Itu adalah tahap awal.
Ya, tadi yang muncul di permukaan tadi loh, berkumpul di permukaan tadi, tetapi kan masih bisa kembali. Selanjutnya terjadi koalesensi, penggabungan tadi ya, menjadi globul yang ukurannya lebih besar. Tapi kalau globul tadi yang ukurannya besar tadi secara terus-menerus terjadi, maka akan terjadi apa? Cracking ya, terjadi pemisahan antara fase minyak dan fase airnya. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan terkait formulasi dan evaluasi sediaan krim. Silakan. Ya, ya, Mbak Wafi. Kenapa suhu fase air itu dibuat sama dengan fase minyak? Padahal suhu air itu lebih rendah. Ya, tadi ya, yang pada proses pembuatan tadi untuk suhu air itu kan dibuat sama ya dengan minyaknya 70 sampai 75 derajat Celcius. Itu kira-kira kenapa? Karena ketika penambahan fase minyak pada fase air, kalau suhunya itu sudah rendah, misalkan suhunya 40, minyaknya itu akan membeku. Ya. Lah otomatis kan tidak homogen lagi. Jadinya tidak stabil seperti itu. Jadi kenapa kok suhunya dibikin sama? Ya, agar tidak terjadi pembekuan ketika proses pencampuran tadi. Gitu. Gimana? Sudah jelas? Baik. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan, Mas Yongki. Dingin tetap diaduk. Oh, kondisi dingin tadi tetap diaduk. Tadi ya, tadi sudah saya sampaikan. Karena ketika proses penambahan tadi yang kondisi masih panas ditambahkan agar terdistribusi merata tadi. Karena kan ketika penambahan, tadi kan ada emulgator juga kan. Nah, emulgator itu biar bisa melapisi globul-globulnya tadi loh. Ya. Agar bisa terdistribusi merata dan ukuran globulnya itu kecil. Karena kalau ukuran globulnya itu besar, cenderung terjadinya kerusakan ini tadi yang koalesensi, penggabungan globul-globul tadi. Ya, seperti itu. Gimana? Sudah jelas? Sudah? Baik, untuk materi hari ini saya cukupkan sekian. Nah, di sini untuk tugas minggu depan, ya di sini ada studi kasus. Nanti dibagi ada 2 kasus ya, kasus 1 dan kasus 2. Nah, nanti untuk kasus 1 itu untuk yang bernomor ganjil. Sedangkan untuk yang kasus 2 itu bernomor genap. Nah, nanti akan dipresentasikan minggu depan ya, seperti itu. Kemudian untuk evaluasi materi hari ini saya akan mengirimkan ke Google Form ya, ke PJ-nya. Nanti silahkan dikerjakan. Nah, batas untuk pengumpulannya adalah jam 9 malam ya. Jadi nanti sudah ada timernya seperti itu. Baik, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Semoga yang kita pelajari hari ini membawa manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Teknologi Sediaan Semi Solid Teori yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kinerja pengajaran yang saya lakukan di mata kuliah Teknologi Sediaan Semi Solid pada program studi D3 Farmasi Akademi Analis Farmasi dan Makanan Sunan Giri Ponorogo. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, yakni Kemendikti-Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, LLDikti 7 Wilayah Jawa Timur, serta seluruh tim sertifikasi dosen Smart tahun 2026. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Akademi Analis Farmasi dan Makanan Sunan Giri Ponorogo, seluruh jajaran pimpinan, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.